Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada? Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kembali materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Erna dan Ibu Cecil dari pihak LPMP Provinsi Lampung pada kegiatan pendampingan online bagi guru. Terima kasih Ibu Erna, Ibu Cecil atas materinya yang menurut saya sangat-sangat luar biasa, dan saya sangat merasa beruntung pada hari ini menjadi salah satu peserta yang mendapatkan materi ini. Oleh sebab itu, saya merasa sayang jika materi yang luar biasa ini hanya didapatkan oleh saya beserta dengan 50 sekian peserta lainnya. Oleh sebab itu saya berinisiatif untuk menyampaikan kembali materi ini dengan harapan materi ini bisa dirasakan dan didapatkan oleh kawan-kawan guru yang lainnya. Oke, langsung saja untuk materi yang hari ini, yaitu pembelajaran bermakna berbasis portofolio dalam rangka untuk mengefektifkan atau memaksimalkan kegiatan belajar dari rumah. Ini disampaikan oleh pihak LPMP dalam kegiatan materi pendampingan online bagi guru. Oke, langsung saja. Rasionalitasnya yang pertama, Bapak Ibu, sudah kita ketahui bahwasanya COVID-19 saat ini melanda dunia termasuk Indonesia. Bahkan di beberapa negara di luar sana, mereka sudah membuat kebijakan, pemerintahnya sudah mengambil keputusan dan kebijakan, yaitu memberlakukan lockdown. Dan untuk Indonesia itu sendiri, kita sudah mengambil kebijakan yaitu social distancing. Artinya kita sudah membatasi gerak-gerik, dan termasuk di dunia pendidikan. Kita pun sudah terimbas, terkena dampak dari COVID-19. Yang mana saat ini kita sudah kurang lebih berjalan 3 minggu, itu pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Artinya kegiatan belajar mengajar di kelas untuk sementara ditiadakan, digantikan dengan pembelajaran jarak jauh menggunakan beberapa aplikasi atau LMS yang direkomendasikan oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga, kita ketahui bahwasanya guru dan siswa itu dipaksa untuk mandiri dalam menyiapkan perangkatnya. Ini dipaksa di sini bukan berarti kita ditekan, diharuskan, bukan Bapak Ibu ya. Namun kita ketahui bahwasanya COVID-19 ini tidak direncanakan. Kegiatan belajar dari rumah pun tidak direncanakan. Penggunaan aplikasi Smart School tidak direncanakan. Penggunaan rumah belajar tidak direncanakan. Artinya semuanya tidak kita rencanakan. Artinya secara dadakan. Dan inilah yang menyebabkan kenapa kita kurang siap. Baik dari segi gurunya, siswanya, orang tuanya, masyarakat, termasuk fasilitasnya. Contoh, misalkan pemerintah menganjurkan kita untuk menggunakan portal rumah belajar. Oke, rumah belajar di sini sudah cukup lama sebenarnya Bapak Ibu ya. Namun belum semua siswa paham dan tahu cara menggunakan rumah belajar. Akibatnya ketika kita tiba-tiba Bapak Ibu ya, kita menonaktifkan KBM di kelas, siswa harus menggunakan rumah belajar. Namun mereka belum pernah tahu, bahkan cara membuat akunnya mereka belum kita sosialisasikan. Akibatnya siswa belum siap, bahkan gurunya pun belum siap menggunakan kelas maya pada rumah belajar. Karena memang tidak ada persiapan dan belum kita sosialisasikan secara maksimal untuk aplikasi-aplikasi LMS tersebut. Mungkin kalau untuk di beberapa daerah kota itu merupakan hal yang biasa, artinya tidak kaget. Namun untuk beberapa daerah yang memang di pelosok, bahkan yang tidak ada sinyal, maka itu menjadi suatu tantangan yang luar biasa berat begitu. Termasuk dengan sarana prasarana, masyarakat pun ini belum siap. Artinya dari orang tua, ketika kita memberikan tugas lewat Smart School, kemudian anak-anaknya tidak ada kuota, minta dengan orang tuanya malah berpikir yang aneh-aneh gitu. Kita tidak menyalahkan mereka, bukan, tapi memang kondisi saat ini itu tidak direncanakan Bapak Ibu. Artinya semuanya secara dadakan. Artinya ini suatu tantangan bagi kita selaku pendidik, bagaimana kita mengupayakan memfasilitasi peserta didik kita
untuk tetap bisa belajar walaupun di tengah atau kondisi yang sedang pandemik Corona atau COVID-19 ini. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, kita ketahui bahwasanya anak-anak peserta didik kita itu dapat melakukan pembelajaran dengan mengakses handphone, laptop, aplikasi rumah belajar, dan yang terbaru yaitu pemerintah sudah menganjurkan atau merekomendasikan untuk belajar melalui TVRI atau televisi edukasi. Namun ini pun menjadi suatu tantangan. Tidak semua peserta didik, tidak semua sekolah, tidak semua guru mampu untuk melakukan pembelajaran menggunakan teknologi-teknologi ini. Misalkan guru yang mohon maaf mungkin kemampuan IT-nya kurang, itu pun menjadi suatu kendala. Belum lagi peserta didik yang tidak terbiasa menggunakan handphone atau laptop, itu pun menjadi suatu kendala. Tapi itu semua harapannya tidak menjadi hambatan. Kita akan mencoba solusi terbaik. Salah satunya yaitu kita menggunakan portofolio ini, Bapak Ibu. Nanti kita akan bahas. Yang kelima yaitu Surat Edaran Menteri Pendidikan nomor 4 tahun 2020 poin 4. Nah, kita ketahui bahwasanya Menteri Pendidikan kita, Mas Menteri, itu sudah mengeluarkan Surat Edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan di masa gawat ini ya, gawat COVID-19, penyebaran COVID-19 ini. Yang mana di dalamnya itu kurang lebih ada 6 poin. Yang pertama, poin pertama itu tentang ujian nasional yang dibatalkan atau ditiadakan. Kemudian poin kedua itu tentang ujian sekolah ya, ujian sekolah. Kemudian poin 3 itu tentang kegiatan belajar daring secara online. Dan di sini kegiatan daring secara online pun arahan dari Mas Menteri itu adalah pembelajaran yang bermakna begitu, bukan pembelajaran yang mengejar tuntutan kurikulum sepenuhnya. Walaupun dalam tanda kutip bukan berarti ditiadakan Bapak Ibu ya, tetap tuntutan kurikulum kita laksanakan, namun tidak harus tercapai keseluruhan karena memang hampir mustahil gitu dengan kondisi yang saat ini kita bisa mengejar tuntutan kurikulum. Kemudian yang keempat, nah ini yang poin keempat yaitu tentang ujian kenaikan kelas. Nah di situ Mas Menteri mengatakan bahwasanya untuk ujian kenaikan kelas itu salah satunya dapat dilakukan menggunakan portofolio nilai. Nah, portofolio tugas, portofolio nilai rapot, tugas, kemudian ulangan harian itu bisa digunakan untuk sebagai landasan kenaikan kelas di poin 4. Kemudian poin 5 itu tentang PPDB Bapak Ibu ya, tentang penerimaan peserta didik. Kemudian yang poin 6 itu tentang penggunaan dana BOS. Kemudian yang terakhir yaitu tentang portofolio kerja. Nah, kita ketahui mungkin Bapak Ibu sudah terbiasa dengan kata portofolio. Mungkin di sini saya mengambil kalimat sederhananya saja. Portofolio itu berisi kumpulan dokumen-dokumen atau kumpulan tugas-tugas lah, yang artinya dikerjakan oleh peserta didik kita, kemudian dijadikan satu, kemudian nantinya dikumpulkan kepada guru atau kepada kita. Nah, dari rasional-rasional ini kita bisa mengambil sesuatu yang menurut saya secara pribadi dan menurut pemateri tadi adalah salah satu solusi untuk memaksimalkan kegiatan belajar secara daring di sini, yaitu menggunakan portofolio. Bapak Ibu, portofolio di sini itu adalah suatu teknik yang memungkinkan peserta didik atau siswa kita untuk melakukan refleksi diri, yaitu siswa mampu untuk belajar tentang diri mereka sendiri sebagai pemikir dan mengembangkan kemampuan dalam hal-hal khusus yang dimiliki oleh peserta didik kita. Di sini langkah-langkah untuk menyusun portofolio kerja Bapak Ibu. Yang pertama, kita arahkan peserta didik untuk menyimak tayangan televisi edukasi TVRI, atau bisa juga belajar melalui aplikasi rumah belajar, atau bisa juga membaca materi yang ada di buku siswa atau materi-materi yang sudah disiapkan dan diberikan oleh kita selaku dewan gurunya. Nah, setelah mereka menyimak materi tersebut, maka langkah keduanya adalah kita berikan tugas sesuai dengan kemampuan siswa. Dan di sini tugas ini
diharapkan atau dianjurkan itu bervariasi Bapak Ibu ya. Artinya tugas itu tidak harus sama antara satu peserta didik dengan peserta didik yang lainnya. Karena mengingat kemampuan dan fasilitas yang mereka punya pun berbeda. Jadi tugas tidak harus sama untuk setiap siswa, namun bisa bervariasi. Nah, setelah siswa menyimak, kemudian guru memberikan tugas, maka langkah berikutnya yang ketiga yaitu siswa menyusun laporan portofolio sesuai dengan sistematika yang telah ditentukan dan mengirimkannya ke guru. Nah, di sini Bapak Ibu, untuk sistematika portofolio itu tidak perlu kita buat yang rumit, kita buat yang sederhana saja. Yang penting peserta didik kita mempunyai pengalaman belajar dalam membuat portofolio ini. Artinya untuk sistematika tidak perlu detail, tidak perlu rumit, yang penting yang sederhana namun bisa mengcover tugas portofolio anak-anak kita. Kemudian setelah siswa menyusun, maka kita selaku guru akan memberikan penilaian sesuai dengan rambu-rambu yang sudah kita tentukan. Nah, itu tahapan-tahapan untuk portofolio. Kemudian Bapak Ibu, contoh tugas yang bisa kita berikan ke peserta didik kita. Tadi sudah disampaikan bahwasanya untuk tugas kita tidak perlu memberikan tugas yang 100% mengacu kepada tuntutan kurikulum, namun lebih diarahkan ke pengalaman belajar atau soft skill yang sesuai dengan mata pelajaran kita. Nah, di sini juga suatu kendala ya, permasalahan antara saya selaku dengan guru, mungkin Bapak Ibu guru yang lain juga sama. Jadi ketika kita melaksanakan pembelajaran secara daring, di satu sisi ketika kita orientasinya masih mencapai kurikulum, maka kita akan fokus memberikan tugas kepada peserta didik, namun tanpa kita sadari guru yang lain juga memberikan tugas, akhirnya menumpuk, akhirnya siswa dikhawatirkan akan stres karena mereka menumpuk tugas-tugasnya tidak terjadwal seperti ketika KBM di kelas. Nah, makanya diarahkan, Dinas Pendidikan pun sudah mengarahkan bahwasanya kita Dewan Guru jangan terlalu membebani peserta didik dengan berbagai tugas. Bahkan bukan peserta didik yang terbebani, bahkan beberapa orang tua pun menyampaikan keluhannya bahwasanya mereka juga merasa terbebani gitu dengan berbagai tugas yang dikerjakan oleh peserta didiknya. Namun harapannya di sini ada kerjasama yang baik antara guru, peserta didik, wali murid. Harapannya dengan kondisi yang sedang gawat COVID ini, bagaimana caranya pembelajaran tetap bisa berjalan. Nah, untuk tugas yang bisa kita berikan, nah di sini ada beberapa referensi. Yang pertama, kita gunakan saja tugas yang mengandung pertanyaan 5W1H. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Kemudian kita juga bisa menggunakan peta pemikiran atau mind map. Ini biasanya dulu ketika belajar bisa digunakan sebagai salah satu cara merangkum ya, mind map. Nanti ada beberapa contoh mind map. Kemudian yang ketiga bisa juga membuat jurnal. Ini jurnal harian. Ini lebih memudahkan untuk mengontrol kegiatan belajar peserta didik. Nanti bila perlu kita sisipkan kolom tanda tangan untuk orang tuanya untuk yang mengawasi kegiatan belajar di rumahnya. Kemudian yang keempat itu juga bisa menggunakan laporan hasil praktek. Di sini bisa dalam bentuk tulisan, bisa dalam bentuk video jika memang peserta didik tersebut memungkinkan dan memiliki fasilitasnya. Dan ini justru akan meningkatkan kreativitas dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik kita. Nah, ini contoh-contoh tugas yang bisa kita gunakan. Tapi harapannya sekali lagi Bapak Ibu ya, kita jangan membebani tugas yang terlalu menuntut atau terlalu mengejar tuntutan kurikulum, karena memang arahan dari Mas Menteri saat ini kita jangan mengejar tuntutan kurikulum, tapi lebih kepada memberikan pengalaman belajar yang bermakna kepada peserta didik kita. Kemudian yang berikutnya, di sini ada contoh mind map yang tadi sudah saya sampaikan. Ada blank mind map, kemudian task mind map, kemudian blank concept map, dan lain-lain. Mungkin Bapak Ibu lebih paham terkait mind map ini dan mungkin sudah terbiasa. Kemudian yang selanjutnya, di sini contoh jurnal Bapak Ibu ya.
ini contoh jurnal saja, Bapak Ibu nanti bisa menggunakan format yang lain, tidak baku. Jadi di sini nama siswa, kemudian kelas, kemudian kolom pertama itu ada nomor, kolom kedua hari dan tanggal pengerjaan tugasnya, kemudian materi yang dipelajari, kemudian hasilnya. Nah, ada yang dipahami itu apa, yang belum dipahami itu apa, kemudian kolom tanda tangan orang tua. Contoh misalkan nomor 1. Sekarang hari Senin tanggal 20 tahun 2020. Materi yang dipelajari misalkan yang dipelajari adalah impuls, momentum, dan tumbukan. Kemudian yang dipahami itu impuls, yang belum dipahami tumbukan, kemudian tanda tangan orang tua. Atau lebih spesifik lagi boleh, misalkan materi yang dipelajari itu hanya tumbukan saja, karena sedikit saja. Yang dipahami itu pengertian tumbukan, persamaan tumbukan, kemudian jenis-jenis tumbukan. Namun yang belum dipahami itu adalah tumbukan lenting sempurnanya belum, misalkan, dan lain-lain seperti itu. Ini untuk contoh jurnalnya Bapak Ibu ya. Kemudian yang berikutnya di sini sistematika portofolio kerja. Nah, untuk sistematika tadi sudah disampaikan, jangan kita buat rumit Bapak Ibu ya, karena dikhawatirkan akan membebani lagi peserta didik kita. Jadi di masa gawat COVID-19 ini semua stres Bapak Ibu ya, semua terbebani, baik guru, petani, pedagang, semuanya terdampak. Artinya di masa-masa genting seperti ini jangan sampai kita justru menambah beban hidup anak peserta didik kita dan termasuk orang tuanya begitu. Jadi untuk sistematika yang pertama itu pengantar. Ini biasa pengantarnya seperti makalah-makalah pada umumnya, kemudian daftar isi, kemudian langsung hasil penilaian diri atau refleksi yang tadi disampaikan, kemudian jurnal atau catatan harian atau berkala siswa tentang suatu topik. Nah, di sini ada beberapa contoh formatnya untuk pengantar. Nah, bisa seperti ini Bapak Ibu ya, contoh pengantar portofolio yang ditulis oleh siswa. Artinya pengantar tidak serta-merta berisi ucapan terima kasih, bla 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 bla. Artinya biarkan peserta didik kita sesuai dengan kreasi mereka, tuliskan apa yang ingin dia sampaikan di kata pengantar tersebut. Di sini contohnya adalah hasil kerja yang saya masukkan di portofolio menunjukkan kekuatan dan kelemahan saya pada pelajaran matematika pada masa belajar dari rumah ini. 3 hasil kerja saya meliputi 2 hasil pekerjaan rumah dan 1 tugas berupa proyek. Saya melihat bahwa hasil saya bagus bila tugas berupa penyelesaian masalah yang dinyatakan dalam kalimat. Saya mengalami kesulitan pada penyelesaian masalah untuk materi geometri. Saya juga kurang teliti dalam menghitung. Nah, ini contoh kata pengantar. Kemudian ini contoh daftar isinya. Artinya kita buat sederhana saja, daftar isi. Bila perlu tambahkan di atas itu kata pengantar ya. Kata pengantar, tugas 1, tugas 2, dan seterusnya. Kemudian untuk selanjutnya ini contoh penilaian diri siswa. Nah, ini penilaian saya terhadap pelajaran matematika. Nama bla bla bla, tanggal sekian. Kemudian saya mengerti semua, saya mengerti sebagian, saya agak bingung, mengerti sama sekali. Artinya kita biasakan peserta didik untuk menilai diri mereka sendiri, menilai kemampuan mereka sendiri sebelum orang lain yang menilai kemampuan mereka. Nah, ini contoh penilaian terhadap satu mata pelajaran, dan ini yang berikutnya contoh penilaian terhadap submateri atau materinya. Ini penilaian diri kemampuan menulis. Artinya kalau tadi itu menilai satu ruang lingkup matematikanya, sekarang kita menilai per sub atau per indikatornya. Misalkan penilaian diri untuk kemampuan menulis. Nah, di sini untuk kemampuan saya memulai kalimat dengan huruf besar. Nah, pilihannya selalu, sering, jarang, atau tidak sama sekali. Ini tidak harus 3 Bapak Ibu ya. Artinya kalau kita di ilmu statistik itu ada yang namanya skala Likert, maka Bapak Ibu boleh menggunakan 3, 4, 5 sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dan di sini tidak harus dalam bentuk angka 1, 2, 3, 4, 5. Artinya kita juga bisa menggunakan emot atau kalimat-kalimat yang mungkin bisa lebih familiar dengan peserta didik kita.
Kemudian setiap kalimat diakhiri dengan titik dan seterusnya. Ini contoh penilaian diri kemampuan menulis. Kemudian yang berikutnya ini contoh catatan siswa tentang menulis. Nah, di sini misalkan namanya Fauzan, tanggal sekian. Di sini bebas Bapak Ibu ya. Artinya tidak harus menggunakan bahasa yang baku kalau menurut saya. Tapi mungkin untuk pelajaran bahasa Indonesia mungkin harus baku. Namun kalau seperti saya pelajaran fisika artinya menggunakan bahasa keseharian juga tidak masalah begitu ya. Minggu lalu di kelas dibahas tentang bagaimana menulis yang baik, yang dapat mudah dimengerti dan secara bahasa juga benar. Tadinya saya pikir menulis itu ya langsung menulis saja. Namun tampaknya ketika menulis yang perlu ditentukan dulu apa yang mau ditulis. Tujuan menulis apa, siapa pembaca tulisan itu juga perlu diperhatikan. Jadi topik yang sama untuk pembaca yang berbeda mungkin berbeda juga. Nah, ini contoh catatan siswa. Kemudian untuk penilaian portofolio. Nah, tadi ketika kita sudah mengarahkan peserta didik untuk melihat materi baik dari aplikasi ataupun TVRI atau sumber-sumber yang lain, kemudian kita memberikan tugas, kemudian siswa mengerjakan tugas portofolio, dan langkah terakhir adalah kita memberikan penilaian terhadap portofolio tersebut. Nah, untuk penilaian portofolio kerja, yang pertama kita harus menjelaskan terlebih dahulu kepada peserta didik kita maksud penugasan portofolio kita. Kemudian yang kedua, siswa diminta untuk mengumpulkan dan mengarsipkan tugas ke dalam portofolio atau kumpulan tugas-tugasnya. Kemudian yang ketiga, mencantumkan tanggal pembuatan pada setiap kegiatan, bukti-bukti hasil belajar. Kemudian yang keempat, menentukan kriteria penilaian portofolio. Nah, ini adalah yang perlu kita persiapkan. Yang kelima yaitu melakukan perbaikan terhadap portofolio yang belum sesuai dengan kriteria. Nah, ini adalah penilaian portofolio kerja. Nah, ini contoh formatnya. Untuk lembar penilaian portofolio, nama, kelas, kemudian rentang waktu, misalkan sekarang sampai 2 pekan ke depan atau sampai peserta didik kita masuk. Terakhir informasi dari Dinas Pendidikan untuk Lampung itu akhir Mei ya. Akhir Mei itu sampai tanggal 30 itu kita masih tetap pembelajaran daring. Jadi kita masuk itu mungkin Juni. Artinya masih cukup lama kita menggunakan pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh. Nah, ini untuk kolom-kolom bagian-bagiannya nomor, materi, tanggal, kemudian kriteria, keahlian, kesesuaian, kerapian, skor. Ini menyesuaikan Bapak Ibu ya. Formatnya tidak baku, silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Nah, ini untuk penilaian portofolio. Dan ingat Bapak Ibu, penilaian yang bermutu itu merupakan kunci pendidikan yang bermutu. Oke. Mungkin itu saja untuk referensi. Di sini Dr. Ernawati MPD 2020, pembelajaran bermakna berbasis portofolio, pendampingan online bagi guru LPMP Lampung. Terima kasih Ibu Ernawati dan Ibu Cecil ya selaku host pada kegiatan pendampingan melalui Webex tadi. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga materi ini bermanfaat dan semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kemampuan untuk melanjutkan aktivitas dan melaksanakan tugas kita selaku pendidik. Saya Ri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.